Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktri Widiawati dari kelompok 5. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori-teori yang berhubungan dengan PAUD yang dibimbing oleh Ibu Sriyanti, MTPD. Baiklah, saya akan langsung ke pokok pembahasan. Teori-teori yang berhubungan dengan PAUD menurut Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hakikat anak usia dini adalah anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Sementara itu, program studi anak usia dini menyatakan bahwa rentangan anak usia dini, pendidikan anak usia dini mengacu pada pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0 sampai 6 atau 8 tahun. Mengenai pendidikan anak usia dini, ada beberapa teori yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini. Ada beberapa teori yang berhubungan dengan pendidikan PAUD, yaitu yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang memandang bahwa manusia belajar dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Yang kedua, teori nativisme merupakan salah satu aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa setiap anak yang lahir telah membawa bakat tersendiri dan akan berkembang masing-masing menurut bakat yang dibawanya sejak lahir. Ketiga, teori kognitivisme. Kaum kognitivisme berpandangan bahwa tingkah laku seseorang lebih bergantung kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. Teori kognitif memiliki banyak kelompok aliran yang diperoleh oleh para psikologi. Di antara yaitu teori dari Jean Piaget, Jerome Banner, dan David Paul Ausubel. Yang pertama, Jean Piaget mengungkapkan bahwa proses belajarnya terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, atau penyeimbangan. Yang kedua, Jerome Banner mengungkapkan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menanamkan suatu pemahaman atau teori yang ia jumpai di kehidupannya. Yang ketiga, David Paul Ausubel mengungkapkan bahwa proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. 4. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu cabang dari ilmu sisiologi yang membahas tentang cara seorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan individu itu sendiri. Pengertian pembelajaran yaitu suatu aktivitas atau suatu proses belajar untuk memperoleh pengetahuan, peningkatan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Sedangkan pengertian pembelajaran anak usia dini yaitu anak usia dini merupakan proses interaksi antara anak, orang tua, atau orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi yang dibangun tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Adapun metode pembelajaran yaitu 1. Big time. Metode ini menggunakan kelompok besar yaitu satu kelas penuh untuk membuat sesuatu. Yang kedua, permainan. Metode permainan yang menarik dan tidak banyak aturan pada umumnya banyak disukai anak-anak. Ketiga, bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu metode untuk mendidik anak berbagai nilai-nilai moral, pengetahuan dan sejarah ataupun kisah. Yang keempat, bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang dilakukan. Biasanya syair tersebut disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajarkan. Contoh seperti menyanyikan nama-nama nabi dengan syair balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.